Ya, Assalamualaikum Pak Edrin. Waalaikumsalam Pak Is. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Is. Ya, jadi hari ini Pak Edrin, ya saya sebagai supervisor, ya kan. Kemudian Pak Edrin nanti saya dengar akan melaksanakan coaching ya Pak. Iya, jadi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan coaching tadi. Ya proses ya coaching kira-kira boleh tidak Pak Edrin? Boleh Pak. Ya, jadi nanti Pak Edrin akan melakukan coaching, ya coaching dan coachingnya kira-kira nanti akan saya amati Pak Edrin ya kan, ya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot, misalnya seperti itu nanti ya kan, yang disampaikan oleh Pak Edrin tadi kepada coachnya nanti ya kan. Nah, kemudian di sini Pak Edrin jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan saya melakukan observasi ya kan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira boleh tidak Pak? Monggo Pak, boleh Pak. Ya. Jadi kompetensi yang pertama di sini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Di sini Pak Is, yang saya akan kembangkan dalam melaksanakan coaching nanti adalah kehadiran penuh saya ya, sebagai coaching. Selanjutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu saja Pak Is yang akan saya tanyakan nanti. Ya, jadi apa ya kompetensi yang ingin tadi Bapak kembangkan, seperti tadi pertanyaan berbobot, mungkin kehadiran penuh, itu seperti itu ya. Kira-kira di sini spesifiknya Pak Edrin yang ingin dikembangkan, kira-kira apa? Kira-kira kompetensi apa yang spesifik yang ingin Pak Edrin kembangkan? Mengenai tentang alur Tirta ini, saya akan istilahnya spesifiknya di bagian istilahnya mendengarkan penuh, sehingga memberikan istilahnya pertanyaan berbobot sehingga nanti dapat menggiring coach tersebut dapat menemukan istilahnya solusi ataupun aksinya sendiri. Tentunya saya akan menggiring coach tersebut untuk menemukan saya ulangi lagi, menemukan solusi. Jadi kompetensi yang Bapak tadi kembangkan ya kan. Nah, seperti tadi yang kehadiran penuh, kemudian kompetensi misalnya tadi pertanyaan yang berbobot. Nah, ini Pak Edrin kira-kira nih indikator apa sih yang ingin dikembangkan nanti terhadap coaching dan terhadap coachingnya nanti Pak Edrin? Indikatornya? Ya, indikatornya. Tentunya tetap kita mengajukan tentang tujuannya dulu. Ya. Tujuan daripada alur ceritanya. Selanjutnya dengan kita adanya kehadiran penuh, ya, dan keterbukaan, gitu. Ya. Jadi indikator yang ingin Pak Edrin capai tadi kehadiran penuh, keterbukaan yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak ingin gali atau ingin Bapak tingkatkan lagi. Jadi baik Pak Edrin, ya terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya, selamat melaksanakan proses coaching dengan baik. Ya, setelah proses coaching nanti selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin itu saja Pak Edrin. Silahkan untuk coachingnya nanti. Siapa kira-kira Pak Edrin untuk jadi coachingnya nanti? Insya Allah coaching nanti adalah Pak Agus sendiri. Ya Pak Agus, ya terima kasih. Ya sebelumnya ya silahkan melaksanakan coachingnya Pak Edrin. Silahkan Pak Agus untuk masuk ke ruangan. Oke Pak Agus, Assalamualaikum Pak Agus, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Edrin. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik. Pak Edrin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya bagus juga, baik, sehat. Setelah kegiatan kemah kemarin, kita melaksanakan kemah di sekolah kemarin. Sekarang sudah agak fit kembali Pak Agus. Mungkin dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran lagi seperti sedia kala Pak Agus. Ya. Di sini untung tadi Pak Agus sudah chat saya terlebih dahulu. Ya Pak. Saya pikir mungkin saya mulai maklum Pak Agus, usia makin bertambah semakin pelupa ya. Jadi terima kasih Pak Agus tadi sudah mengingatkan kembali bahwasannya hari ini ada pertemuan. Oh ya Pak Agus, apa yang kira-kira yang akan ditanyakan? Ya, jadi ini sebenarnya sudah lama Pak Edrin mau saya obrolkan dengan Pak Edrin ini. Jadi
saya ada unek-unek ini Pak, masalah penerapan budaya 5S di sekolah saya ini. Yang istilahnya kalau zaman dulu itu sebagai salah satu ikon yang positif di sekolah saya, tetapi mulai dari semenjak COVID kemarin, ada pembelajaran jarak jauh kemarin. Nah, Betul, Pak. Dari situ sampai sekarang tiba-tiba itu kelihatannya sudah jauh menurun, Pak. Oh, jadi yang ditanyakan Pak Agus masalah tentang 5S. Sebelumnya harusnya tadi sudah ada kopi dulu Pak Agus ya. Baru kita istilahnya ngobrol santai sampai menyediakan solusi ya. Tapi mohon maaf mungkin belum ada kopi, nanti kita tunggu nanti ada kopinya juga ya. Siapa? Di sini Pak Agus tadi bahas tentang pembicaraan mengenai 5S ya. Yang dibahas Pak Agus masalah tentang 5S. Kita sebagai guru tentu berasa adem sekali Pak Agus. Kiranya kita kalau membaca atau mengulas tentang 5S, tentram, nyaman sekali ketika 5S itu memang benar dilaksanakan di sekolah kita ataupun diterapkan. Jadi kita mau mencari solusi bagaimana dapat menerapkan kembali budaya 5S tersebut ya Pak Agus. Iya Pak. Jadi benar-benar Pak itu misalnya ini contoh Pak ya, dalam kegiatan di sekolah itu misalnya ini saya kan mengajar di kelas 10 gitu kan. Nah, kalau saya papasan dengan siswa yang kelas 12 yang saya tidak mengajar di kelasnya itu, nah seolah-olah siswa itu ya tidak memperdulikan keberadaan saya, dan itu juga sama halnya dengan guru-guru yang lain seperti itu Pak. Ya minimal menurut saya lihat guru itu walaupun tidak mengajar di kelasnya, senyumlah, ya, benar Pak. Ya, benar Pak. Sapa dengan cara sopan dan santun tentunya Pak Edrin. Jadi seperti itu ya. Baik Pak Agus, kalau misal nih kita ukur dengan angka rentang 1 sampai 10. Menurut Pak Agus, penerapan 5S kita ini sudah di posisi nilai yang keberapa Pak Agus? Ya, kalau kita hitung dengan angka ini Pak, dari 1 sampai dengan 10, ini menurut saya ini Pak ya. Iya benar. Menurut saya mungkin ya kisaran di angka 5 lah. Angka 5 ya? Iya. Berarti, wah, kalau kita presentasikan nih, berarti sudah mencapai 5% berarti. 50%. Iya, 50% ya? Iya. Iya, oh, saya lupa, 50% ya? Baik Pak Agus. Kalaupun berada di 50%, jujur sih memang sebagian siswa sudah berbudaya ya. Istilahnya menurut Bapak dengan keadaan sekarang yang seperti ini, katanya Pak Agus sudah ada di 5%, apa mungkin nih bisa mencapai lagi target kita seperti ini dulu, yakni 10% Pak Agus? Ya, kalau untuk mencapai ke angka 10 itu ya saya rasa mungkin bisa Pak. Akan tetapi dengan keadaan yang seperti ini 50% ya, berarti setengahnya kan? Iya benar. Ya saya rasa mungkin butuh proses yang tidak cepat lah. Mungkin untuk langkah awal itu mengarah ke angka 7 atau 8 mungkin Pak untuk langkah awalnya yang dulu. Oh, jadi menurut Pak Agus untuk mencapai kita angka 10 itu tidak instan ya Pak Agus ya? Iya. Oke Pak Agus, menurut Pak Agus kira-kira apa yang menjadi penyebab penerapan 5S di sekolah kita ini memudar Pak Agus? Ya, kalau menurut saya ini untuk penyebabnya itu yang pertama selain dari apa namanya jauhnya siswa dari pembimbingan guru tadi di masa COVID itu tadi, jarak jauh ya. Kemudian juga disebabkan oleh siswa terlalu apa namanya melihat budaya-budaya yang ada di media sosial, akhirnya terpengaruhlah mereka. Kemudian juga mungkin adanya juga pengaruh dari lingkungan-lingkungan sekitar teman-temannya seperti itu ya, sehingga ya karakter-karakter yang kurang baik istilahnya itu malah terkontaminasi ke mereka sehingga bisa menghilangkan apa namanya budaya-budaya dari 5S tadi. Mungkin seperti itu Pak penyebabnya. Jadi mungkin penyebabnya budaya positif ini, boleh kita sebutkan budaya positif ini Pak Agus ya, hilang karena mungkin perubahan zaman dan lingkungan. Oke Pak Agus, selanjutnya pertanyaan saya Pak ya. Saya pendapat nih dengan apa yang Pak Agus sampaikan. Baik Pak Agus, tadi kan Bapak menyampaikan keadaan penerapan budaya 5S di sekolah kita ini sudah di angka 5.
Dan sebagai langkah awal, mau mentargetkan angka ke-8, kemudian kalau sudah menunjukkan perubahan ke angka tersebut, baru proses ke angka 10. Karena kata Pak Agus tadi masih tidak mudah, ataupun tidak instan, ya. Rencana Pak Agus apa nih, biar bisa progres ini, jangan dulu ke 10 tuh. Kita naik ke 8, apa tuh rencana progresnya? Ya, mungkin ini ya Pak ya, melihat dari penyebabnya tadi itu kan siswa melihat apa namanya karakter-karakter yang ada di lingkungannya ya, terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Nah mungkin siswa itu harus diberikan percontohan mungkin Pak ya. Ya, dengan cara kita mulai dari guru mungkin ya, menunggu kedatangan siswa yang datang ke sekolah itu di depan gerbang, menyapa, kemudian salaman dengan penuh apa namanya ceria, secara sopan dan santun, mungkin itu kalau contoh dari gurunya. Kemudian juga dari pihak sekolah mungkin bisa dibuat sebuah kesepakatan ya, kesepakatan sekolah, dan juga di dalam internal kelasnya bisa dibuat dengan kesepakatan kelas sehingga dapat menanamkan kesadaran diri juga kepada siswanya. Mungkin seperti itu Pak, ini rencana ke depannya. Wah, bagus itu Pak Agus. Kira-kira untuk menerapkan kegiatan tersebut bagaimana Pak penerapannya? Mungkin ada sebagian sudah dijawab oleh Pak Agus tadi. Iya. Nah, jadi saya sependapat sebenarnya dengan jawaban-jawaban Pak Agus, dengan istilahnya Pak Agus memberikan contoh, dengan istilahnya kita berdiri di gerbang, membuat istilahnya kesepakatan kelas. Mungkin kesepakatan kelas tadi mungkin ada yang sudah dijawab Pak Agus tadi. Selanjutnya selain itu, menurut Pak Agus nih, apa ukuran keberhasilan dari rencana tersebut Pak Agus? Ya, menurut saya ukuran keberhasilan dari apa yang sudah saya rencanakan mungkin bisa kita lihat Pak ya, yang dari awalnya tadi siswa masih membedakan gurunya yang mengajar di kelasnya atau guru yang tidak mengajar di kelasnya. Nah mungkin itu siswa itu lebih sadar, oh ini juga guru saya, itu kan ketika melihat gurunya dia senyum, mengucapkan salam, menyapa, dan itu mungkin tidak hanya ke guru saja, tidak hanya ke guru yang mengajar atau tidak mengajar di kelasnya, tapi juga mungkin ke sesama temannya. Mungkin itu ini tolak ukurnya Pak untuk keberhasilannya. Berarti siswa sudah menunjukkan kesadaran diri berarti menurut Pak Agus. Betul Pak. Ya. Sudah bagus itu rencananya Pak. Menurut Pak Agus, untuk menerapkan rencana tersebut, apakah ada kendalanya Pak Agus? Ya, kalau kendala saya rasa pasti ada Pak. Ya, saya rasa pasti ada. Ya, kita lihat saja dari sekolah saya itu siswanya ada 600 sekian. Gurunya hampir 50 orang. Tentu ya berbagai macam karakter lah di situ. Ada beda pandangan, ada beda cara berpikir. Nah, mungkin saya rasa itu tantangannya seperti itu dalam melakukan sesuatu hal yang baik itu ada perbedaan-perbedaan cara dan persepsi melakukannya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Agus. Mudah-mudahan kendalanya yang dapat teratasi. Menurut Bapak, kapan nih bisa mulai rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi ataupun aksinya? Ya, menurut saya ini harus secepatnya lah, Pak. Karena kalau kita biarkan, ini malah semakin menjamur nantinya kan. Yang aturannya tadi 50% sudah sudah positif, 5S-nya takutnya terkontaminasi oleh 50% yang tidak menerapkan budaya 5S itu, Pak. Jadi menurut saya itu harus secepatnya, Pak. Setuju Pak Agus. Kira-kira menurut Pak Agus nih, yang dapat membantu dalam melaksanakan rencana tersebut siapa saja, Pak Agus? Ya, untuk melaksanakan rencana ini tentunya ya saya tidak bisa kalau mau sendiri lah, Pak ya. Benar-benar. Iya, tentunya saya harus berkomunikasi juga dengan pimpinan ya. Bagaimana melaksanakan rencana saya ini, kemudian juga dengan seluruh dewan guru dan staf tentunya kan. Kemudian juga saya akan mengajak dewan guru dan juga tentunya siswa untuk berkolaborasi bagaimana menciptakan budaya positif dalam penerapan 5S ini, Pak. Nah, saya kembali sependapat dengan Pak Agus. Baik Pak, kita sudah membicarakan apa yang menjadi unek-unek permasalahan yang terjadi pada Pak Agus. Dari pembicaraan kita ini, ya kira-kira
yang kita lakukan apa nih yang sudah Pak Agus dapatkan? Ya, dari percakapan yang kita lakukan ini Pak, alhamdulillah ya. Dari yang awalnya saya bingung ini Pak ya, dari kemarin-kemarin bingung menemukan solusinya ini bagaimana, dan ternyata dengan percakapan kita yang santai ini ya. Iya benar. Ternyata saya dapat menemukan sebuah ide ini Pak ya. Iya. Dan ide itu sudah bisa saya rencanakan, dan mudah-mudahan ya tolong doanya Pak ya, kedepannya saya segera bisa mengatasinya ya dengan solusi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Yang awalnya saya bingung solusinya apa, ternyata dengan percakapan yang kita mulai malah saya menemukan solusinya ini Pak. Iya benar Pak Agus. Iya, dan tentunya dengan percakapan ini saya sangat senang sekali Pak ya. Saya merasa bersemangat untuk melaksanakan rencana ini Pak. Alhamdulillah Pak Agus, kalau seperti itu tetap semangat ya Pak. Mudah-mudahan ide yang telah Pak Agus rencanakan dapat menjadi solusi terbaik dari masalah yang terjadi, sehingga aksinya dapat terlaksana cepat. Sehingga untuk kegiatan ataupun rencana kita untuk dapat mempertahankan daripada budaya 5S ini tetap terjaga di sekolah kita ini Pak Agus. Siap Pak. Sama selain dari apa yang sudah kita bicarakan ini Pak Agus, apa ada lagi yang kita perlu bicarakan Pak Agus? Ya saya rasa mungkin ya untuk sementara kita membahas ini dulu Pak, sekaligus nanti progres dari rencana yang saya laksanakan ini akan saya kabari dengan Pak Edrin nantinya Pak. Ya, makasih Pak Agus. Mungkin kita sudahi dulu pembicaraan kita. Semangat selalu untuk selalu berproses yang lebih baik terhadap sekolah kita Pak Agus. Terima kasih Pak Edrin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edrin tadi sudah melakukan coaching terhadap coachingnya Pak Agus. Ya, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama di sini tadi bagaimana Bapak, apakah proses coaching tadi kalau menurut Pak Edrin tadi sudah berjalan baik atau belum? Alhamdulillah Pak Is, kegiatan coaching tadi berjalan dengan baik, dengan lancar Pak Is. Ya alhamdulillah kalau begitu. Nah, begini Pak Edrin, setelah saya mengamati observasi apa yang sudah dilakukan Pak Edrin tadi, coaching terhadap coachingnya tadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira boleh tidak Pak Edrin? Oh sangat boleh dan setuju Pak Is. Oh ya, terima kasih Pak Edrin. Nah di sini apa saja sih yang sudah didapat dari proses coachingnya tadi terkait dengan indikator yang Pak Edrin pertama tadi sampaikan? Pada saat proses coaching tadi, alhamdulillah saya sudah menggunakan yang namanya istilahnya teknik yakni tirtah, di mana teknik tirtah tersebut menggunakan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi Pak Edrin tadi sudah berhasil jadi melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirtanya. Nah jadi seperti ini Pak Edrin, saya tadi sudah mengamati kegiatan coachingnya tadi. Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan. Nah, yang pertama jadi ini di sini tadi coachingnya tadi sudah berhasil, ya kan? Kemudian sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan juga sudah menanyakan atau satu arah terhadap coachingnya tadi. Nah, kemudian sudah menemukan rencana aksi nyata. Sebaiknya juga di sini sudah dilakukan untuk membantu coachingnya tadi. Ini menemukan rasa tanggung jawab, kemudian tadi sudah membuat rencana dengan baik. Nah, tadi saya mengamati. Jadi di sini saya lihat Pak Edrin tadi sudah fokus dalam kegiatan coaching. Artinya di sini sudah mencapai kompetensi atau kehadiran penuh yang ingin dicapai. Kemudian sudah mendengarkan sangat baik dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya sesuai dengan apa yang disampaikan terhadap coachingnya tadi. Nah, di sini kira-kira kompetensi yang ingin Pak Edrin kembangkan berdasarkan hasil coachingnya pada hari ini kira-kira apa Pak Edrin?
Alhamdulillah Pak Is, dalam kegiatan coaching tadi itu saya sudah dapat berusaha sebaik mungkin. Bagaimana saya dapat istilahnya mencoba diri saya, yakni menggali kemampuan dan potensi saya mengenai alur tirta. Namun saya yakin dalam kegiatan ini alangkah baiknya tetap saya akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai tentang alur tirta tersebut, yakni kehadiran penuh, mendengar dengan istilahnya dengan penuh ya, mungkin terbuka, serta istilahnya apa ya, boleh dikatakan mengajukan pertanyaan lebih berbobot. Nah, di sini yang saya akan gali lebih dalam lagi adalah bagaimana saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berbobot sehingga dapat apa ya, membuat yang kita coach tadi lebih tertantang lagi untuk menemukan aksi-aksi yang lebih baik lagi, mungkin seperti itu Pak Is. Oh ya, baik Pak Edrin, tadi itu sudah sangat luar biasa ya kan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edrin tadi. Nah, jadi di sini Pak Edrin ya kan Pak Edrin tadi sudah ya melakukan coaching terhadap coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta. Selanjutnya apa ya supaya akan lebih baik lagi, kira-kira nih kalau menurut Pak Edrin, nah ya kan ya kira-kira apa sih ke depannya supaya tadi apa ya rencana ke depan untuk terhadap coachingnya lebih baik lagi Pak Edrin? Tentunya sama pertanyaan atau jawabannya tadi, lebih istilahnya kita tuh akan haus istilah pembelajaran, lebih menggali diri kita dan istilahnya lebih terbuka dengan pembelajaran yang baru. Begitu saja Pak Is. Ya, terima kasih Pak Edrin. Ya, kira-kira ya kita sudah panjang lebar ngomong ya kan, sudah apa ya, sudah sharing sama saya ya kan. Nah, mungkin kedepannya nanti lebih baik lagi. Mungkin saya cukupkan sampai di sini Pak Edrin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Edrin.